itu karena kehamilan ektopik. Kenapa gue tuh? Kehamilan ektopik. Harusnya kan normalnya nempelnya di dinding rahim, di rahimnya ya. Ini dia nggak nempel. Berapa aman enggak kalau buat para laki-laki, atau puasa dulu sampai 4 bulan begitu. Yuk kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di acara Bongkar. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah perempuan, perdarahan pada wanita. Nah, di YouTube itu ada yang menanyakan perdarahan pada wanita hamil muda. Nah, teman-teman semua akan kita bahas bersama dengan Ibu Bidan Irawati. Kita akan membahas tentang perdarahan pada wanita hamil muda. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? Alhamdulillah. Mbak Iro? Iro atau Mbak Iro? Teteh saja. Oh, teteh. Wong Banten mah teteh nggih. Nggih. Pripun kabarisan? Alhamdulillah. Sehat nggih. Jadi kemarin setelah saya lihat di YouTube ada yang menanyakan ini, Teh Iro. Coba sih dibahas tentang perdarahan wanita hamil muda. Nah, kan kebanyakan tuh kalau datang ke rumah sakit ada, kebanyakan sih nggak juga sih, cuma ada beberapa wanita hamil muda datang ke rumah sakit, gitu. Datang ke klinik, datang ke BPS, ke bidanan, itu perdarahan. Gitu kan. Nih, Tero, itu biasanya penyebabnya apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba mengupas sedikit gitu tuh tentang pertanyaan dari netizen tadi ya, yang menanyakan tentang ini apa namanya penyebab yang terjadi pada perdarahan ini pada hamil trimester pertama ya saya sebutnya gitu, atau hamil muda itu sendiri. Banyak ini sih, banyak faktornya gitu tuh. Nah, di situ nanti saya akan sebutkan 4 macam gitu ya. Ini apa namanya penyebab-penyebab perdarahan itu sendiri. Nah, yang pertama itu sendiri karena ini penyebab perdarahan yang pertama biasanya terjadi karena implantasi atau penempelan si hasil embrio ataupun si calon janin nih ya ke si dinding rahim. Nah, biasanya itu nggak semua ibu hamil muda akan mengalami implantasi, tetapi ada sebagian yang mengalami implantasi itu sendiri, penempelan itu sendiri. Biasanya itu berupa bercak segaris, 2 garis kayak gitu. Nah, di situ. Nah, biasanya itu berlangsung 1-2 hari. Nah, terkadang mereka yang nggak paham, maksudnya nggak tahu kalau diri mereka diri ibu itu hamil gitu. Dikiranya itu ini apa namanya? Oh, ini mah mau haid. Mau ini haid kayak haid pertama kayak gitu. Nah, di situ padahal mah dia tuh hamil gitu. Nah, di situ makanya perlu diwaspadai gitu tuh kalau kita sudah telat datang bulan kayak gitu, alangkah lebih baik langsung kita tes sedini mungkin. Jadi kan kalau sudah seperti itu udah ketahuan kita hamil, kita juga antisipasi untuk apa namanya nggak kerja yang berat-berat dulu kayak gitu, terus juga menghindari obat-obatan yang berbahaya untuk ibu hamil kayak gitu. Nah, di situ. Dan kalau udah tahu seperti itu si ibu itu ini apa namanya hamil itu, dia ini apa namanya mengurangi aktivitas dia kayak pergi naik motor dengan jalanan yang ini yang nggak enak kayak gitu. Karena kan karena kalau kita ini apa namanya posisinya masih hamil muda, rentan dan rawan sekali dengan yang namanya keguguran. Nah, ini penyebab yang kedua perdarahan keguguran. Jadi gini loh, bahasa awamnya gini. Si hasil embrio itu menempel di dinding rahim itu belum begitu kuat gitu. Nah, di situ masih nempel masih belum kuat lah, kayak ini kayak tumbuhan akarnya masih sedikit gitu. Nah, di situ kena guncangan sedikit Lepas ya. langsung lepas luruh gitu. Nah, di situ. Nah, penyebab perdarahan yang kedua itu yaitu keguguran tadi. Nah, keguguran itu tadi karena emang biasanya banyak aktivitas gitu, dan juga mungkin hamil ininya apa namanya kandungannya lemah kayak gitu. Nah, di situ
Akhirnya ya terjadilah keguguran nggak bisa dipertahankan. Biasanya keguguran ini berlangsung di kehamilan di bawah 20 minggu. Dan juga ini apa namanya disertai dengan nyeri perut dan kram. Nah, perdarahannya pun gitu tuh ya, nggak kayak tadi implantasi itu cuma berlangsung 2 hari. Nah, implantasi nih, takutnya masyarakat itu nggak tahu tuh implantasi itu apa tuh? Implantasi itu penempelan. Oh, penempelan. Penempelan ya pemirsa. Jadi penempelan ini si hasil ini zigot ataupun si hasil calon janin ini ke ini ke apa ke dinding rahim nempel kayak gitu. Nah di situ itu disebut implantasi bahasa medisnya. Kalau bahasa orang awamnya nempel kayak limpah kayak. Tapi bahasa Jawanya apa tuh? Apa ya? Nempel. Nah, iya. Jadi ya itu kita balik lagi ke keguguran tadi. Biasanya itu darah yang keluar pun nggak cuma bercak doang, tapi biasanya ada darah yang bergumpal-gumpal juga. Nah, itu biasanya disertai dengan kram di perutnya dan juga sakit di perutnya itu sendiri. Nah, di situ nanti saya akan menerapkan penanganan yang ini sesuai dengan perdarahannya itu sendiri. Ini harus diapain kayak gitu. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, tadi kan saya yang ketelu. Ya, tadi saya menyebutkan perdarahan itu ada 4. Ini yang ketiga. Ya, kalau yang ketiga ini sendiri mungkin ada ini ya masuk ke dunia medis gitu. Penyebab perdarahan itu karena kehamilan ektopik. Apa kehamilan ektopik ini kehamilan di luar rahim. Maksudnya bukan di luar juga rahim, ternyata. Ya. Jadi iya ada. Nah, biasanya itu jadi kan gini, si sel terus sama si sel sperma itu sendiri kan ini menyatu tuh jadi satu ya. Nah, di situ setelah jadi satu itu jalan tuh ngikutin alurnya. Harusnya kan normalnya nempelnya di dinding rahim, di rahimnya ya. Ini dia nggak nempel di rahim, biasanya sebagian besar itu kebanyakan nempelnya di tuba atau di salurannya, belum nempel rahim dia udah nempel masih di saluran gitu. Nah, akhirnya pas nempel itu dia nggak mendapatkan asupan makanan dong, dan harusnya dia nempelnya di rahim, ini malah masih di saluran. Biasanya terjadi perdarahan juga. Nah, gitu. Ciri-cirinya apa nih kalau kehamilan ektopik ini? Nah, itu dia. Satu, emang perdarahan tadi ya. Yang kedua, perdarahannya berlangsung berapa lama gitu. Yang kedua itu nyeri perut di bagian kanan ataupun kiri ataupun di kedua-duanya. Nah, di situ itu sakit dan juga sakit ini pas bagian pundaknya. Pundak sini sakit juga itu. Sama pas waktu pipisnya itu dia ngerasain sakit. Nah, makanya kalau sudah ada terjadi perdarahan gitu tuh ya, alangkah lebih baik langsung hubungi ini nakes ataupun ke ini ke bidan ataupun langsung ke obgyn. Nah, itu yang ketiga ya. Kalau yang keempat ini yang terakhir. Yang terakhir itu penyebab perdarahan, yaitu salah satunya mola hidatidosa atau yang disebut kalau orang awam mah hamil anggur. Iya, ada juga hamil anggur ya. Hamil anggur. Kalau saya sih enak makan anggur. Iya, kalau anggur ini buah enak, tapi kalau ini enggak ya. Jadi hamil anggur itu sendiri kehamilan yang terjadi, jadi si sel-sel yang harusnya berkembang menjadi janin dia berkembangnya itu ini tidak normal ataupun abnormal, jadi membentuk seperti anggur-anggur kayak gitu. Nah, gitu. Ini juga salah satu penyebab perdarahan juga gitu. Nah, di situ. Nah, nanti biasanya apa namanya, kalau saya saranin kalau terjadi perdarahan intinya yaitu hubungi nakes terdekat, bidan ataupun langsung ke rumah sakit obgyn. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut penyebab perdarahannya itu terjadi karena apa. Kalau terjadi mola, mau nggak mau harus cepat ditangani. Apa tuh mola? Mola itu tadi hamil anggur itu. Mola itu hamil anggur. Nah, kalau nanti sudah ketahuan itu cepat-cepat dilakukan tindakan, karena kalau lama yang dikhawatirkan terjadi keganasan, bisa terjadi kanker gitu. Bahaya juga ya bidan ya? Iya, berbahaya, makanya
harus cepat dan tepat gitu. Maksudnya kalau sudah terjadi perdarahan langsung ke nakes. Kenapa ini perdarahan ini terjadi karena apa gitu. Nanti kan dilakukan tindakan segera gitu. Nah, kalau emang perdarahannya karena tadi mola ataupun kehamilan ektopik akan dilakukan tindakan. Tapi kalau sekiranya masih dalam batas aman gitu tuh kayak implantasi tadi menempel tadi itu cukup istirahat saja di rumah dan harus bed rest gitu tuh. Jadi dia itu nggak boleh beraktivitas sama sekali. Kalau cuma implantasi ya, dia harus cuma bed rest, nggak ngapa-ngapain gitu di tempat tidur aja. Bahkan pipis pun harus di tempat tidur itu saking ininya nggak hati-hatinya. Makanya punya suami ini ya, saran saya yang punya suami kalau dia hamil muda harus jagain tuh istrinya sampai benar-benar kuat. Sampai benar-benar kuat. Mau nengokin doang. Mungkin untuk penanganannya tadi ya, itu penanganannya. Penanganannya sendiri kan tadi kalau implantasi itu kan paling sehari 2 hari. Kalau dia kandungannya kuat gitu, dia akan berhenti dan bisa beraktivitas ya itu dengan catatan tanda kutip nggak melakukan aktivitas berat, nggak ini juga naik kendaraan motor yang bergajluk-gajluk jalanan yang nggak enak gitu. Nah, kalau keguguran itu sendiri biasanya akan dilihat kegugurannya itu masih bisa dipertahankan atau tidak. Kalau seandainya masih bisa dipertahankan, ya tadi bed rest total. Nah, tapi kalau seandainya sudah ada jaringan yang keluar, berarti kan harus ini dilihat dulu bisa pakai obat atau pakai tindakan gitu. Dari situ dilihat dari kondisi si calon janinnya itu sudah keluar atau baru sebagian, itu akan berbeda tindakannya. Dan tadi yang kehamilan ektopik itu mau nggak mau harus tindakan juga kan. Nah, gitu. Kalau mola sendiri ya tadi karena emang sudah itu mah bukan berbentuk janin tapi berbentuk kayak buah anggur kayak itu ya berarti harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan mau nggak mau harus ikhlas. Iya, harus ikhlas. Mau nggak mau harus nerima bahwa hamil itu tadi ya, hamil apa tadi? Hamil anggur ya. Jadi nggak bisa dikembangkan, nggak bisa dilanjutkan. Nggak bisa, karena emang bukan janin lagi, karena sudah menyimpang gitu si sel-selnya itu, udah abnormal. Walaupun udah nunggu-nunggu bertahun-tahun ya, Bu Bidan ya, harus ikhlas ya. Allah akan ganti. Allah akan ganti yang lebih baik lagi. Nanti lebih banyak lagi, insya Allah. Baik, Bu Bidan. Ini ada juga nih yang kadang nanya, gimana nih? Ini bagi laki-laki. Kadang-kadang laki-laki itu manusiawi ya, punya rasa syahwat gitu. Hamil muda. Nah kan, saat hamil muda itu kadang ada rasa ketakutan untuk melakukan hubungan. Ini aman nggak kalau hamil muda itu kira-kira jaraknya berapa? Aman nggak kalau buat para laki-laki? Atau puasa dulu sampai 4 bulan begitu? Sebenarnya sih aman-aman saja ya, bukan berarti dengan hamil muda itu sendiri stop berhubungan, enggak gitu. Nah, di situ kasihan kan pihak bapak-bapaknya. Cuma frekuensinya yang mungkin misalnya dalam 1 minggu itu 3-4 kali dikurangilah jadi 1-2 kali gitu. Karena di cairan si bapak itu sendiri mengandung satu hormon, gimana si hormon itu menyebabkan ngerangsang mules gitu. Nah, tetapi si cairan ini bagus sekali bagi ibu hamil yang di usia kehamilannya di trimester akhir gitu nah di situ. Karena kan buat ngerangsang mulesnya itu sendiri. Tapi kalau di hamil muda itu kurang begitu bagus ya. Khawatirnya terjadi keguguran tadi. Sebenarnya boleh dilakukan. Tapi jangan keseringan. Iya, frekuensinya itu dikurangi. Kurangi itu untuk bapak-bapak. Bukan nggak boleh sama sekali ya. Nah, dengerin tuh bapak-bapak ya. Baik, terima kasih Bu Bidan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang hamil muda nih, bisa menjaga benar, apalagi yang sudah ditunggu-tunggu Bu Bidan. Kebanyakan udah tunggu-tunggu, ada pasien yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada 8 tahun yang program hamil. Tapi tiba-tiba setelah dia hamil muda, keguguran gitu. Masya Allah, sedihnya luar biasa itu Bu Bidan. Seperti itu, kita udah menunggu, tapi Allah ambil. Tapi kalau dia nerima, insya Allah akan diganti sama Allah yang terbaik. Terima kasih
sahabat SSB TV di acara bongkar ini, dan ikuti terus acara kita ya. Kita akan bahas terus. Nah, boleh masukannya ini buat masukkan di kolom ya, komentar boleh. Terima kasih Bu Idan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.